Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hijrah Vera akan membahas tentang hubungan interpersonal. Ini kita tampilkan dulu. Nah, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini ada juga menurut pendapat para ahli. Pertama kita bahas dari Agus Janto. Dia mengatakan bahwa hubungan interpersonal itu adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan terjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Jadi, menurut Agus Janto ini, dia menilai bahwa hubungan internasional itu dimulai dari dua orang atau lebih. Dia melihat sisi-sisi dari individu itu dan mulainya dengan melakukan interaksi. Selanjutnya menurut Baron dan Barney, dia mengatakan mereka mengatakan bahwa hubungan interpersonal itu adalah penilaian seorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi, si Baron sama Barney, dia melihat bahwa sikap dari seseorang itu dia lihat dia dia menilai dari sikap seseorang itu, apakah dia layak untuk disukai atau apakah dia layak untuk tidak disukai. Nah, menurut Enjang, hubungan interpersonal itu adalah komunikasi antara orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap langsung baik secara verbal maupun secara non-verbal. Jadi menurut Endang ini dia melihat komunikasi itu secara tatap muka, secara face to face. Nah, ketika dia menangkap menangkap sikap orang itu, dia melakukan secara langsung verbal atau dia itu secara interaksi verbal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan interpersonal itu adalah hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal itu bukan sekedar menyampaikan isi saja, tapi juga menentukan kadar hubungannya dengan antar individu. Nah, maksudnya adalah hubungan hubungan interpersonal itu merupakan hubungan kita di luar diri atau hubungan kita dengan individu-individu lain dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Bukan hanya menyampaikan isi saja atau bukan hanya ngomong saja, namun kita menentukan kadar hubungan antar individu. Nah, contohnya ketika saya dan kamu tidak cocok, maka pasti akan saya tinggalkan. Sedangkan di antara saya dan kamu itu cocok, maka kita akan melihat bagaimana kadar hubungan antar kita itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri interpersonal. Nah, di sini saya mengambil ciri-ciri hubungan interpersonal itu menurut Suwanto Awe, karena menurut saya ini lebih lengkap dari peneliti dari para ahli lainnya. Satu, mengenal secara dekat. Jadi dia melihat bahwa hubungan interpersonal itu apakah dia dekat, tidak. Selanjutnya, saling memerlukan atau saling membutuhkan. Nah, benar, hubungan interpersonal itu didasari dengan mereka itu saling memerlukan dan saling membutuhkan. Ketika individu satu memerlukan si individu yang lain, maka dia harus siap untuk menolong individu ini. Selanjutnya, ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi antara kedua belah pihak. Nah, di antara kedua belah pihak ini memiliki sifat-sifat pribadi
yang mungkin tidak akan sama, namun memiliki tujuan yang sama. Oh, ketika saya belajar di belajar psikologi sosial, maka saya akan mendapatkan tentang pembelajaran hubungan-hubungan personal, bagaimana cara jatuh cinta sesuai dengan teori, atau bahkan juga bisa menguasai bagaimana cara-cara uh, belajar tentang belajar tentang hmm, psikologi sosial. Sedangkan kamu tentunya belajar tentang uh, sosiologi, contoh cabang-cabang sosiologi yang lain. Tapi tujuan kita itu sama. Nah, selanjutnya menyadari bahwa mereka itu mempunyai kepentingan yang sama. Nah, ya seperti tadi, kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda, namun kita memiliki kepentingan-kepentingan yang sama. Contohnya, kepentingan kita yang sama, tujuan-tujuan yang kita yang sama itu. Contohnya, sama-sama jatuh cinta. Yang kedua, kita sama-sama ingin cepat wisuda. Yang ketiga, kita ingin sama-sama perjalanan dalam perkuliahan itu mulus. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya hubungan interpersonal. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, dari faktor internal ini, itu ada kebutuhan untuk berinteraksi. Kebutuhan untuk berinteraksi. Atau need for evaluation. Nah, maksudnya itu adalah suatu keadaan di mana seseorang untuk mempertahankan suatu hubungannya, tergabung dengan kelompok, tergabung dengan keluarga, tergabung dengan organisasi, dan menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman-temannya. Kita menunjukkan perilaku saling bekerjasama, saling berkaitan. Dan for evaluation ini dia tujuannya itu merupakan saling menguatkan. Selanjutnya ada pengaruh perasaan. Nah, di dalam suatu komunitas atau contohnya di dalam keluarga itu kita membutuhkan suatu perasaan-perasaan yang lebih terhadap kita. Contohnya pada orang tua, orang tua kita ingin memiliki perasaan-perasaan atau kesenangan terlebih dari yang didapatkan dari orang tua. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada kedekatan atau proximity. Nah, jadi interpersonal itu juga dilihat dari faktor kedekatannya, apakah dia dekat atau tidak. Kalau misalkan dia dekat, pasti pembicaraan yang akan dia bicarakan itu ada nyambung, tidak akan lari. Namun jika tidak dekat dan juga tidak frekuensi, maka apapun pembicaraan yang kita katakan tidak akan bisa dijawab oleh lawan pembicara kita. Selanjutnya daya tarik fisik. Nah, daya tarik fisik ini biasanya dipakai oleh para remaja yang sedang jatuh cinta. Mereka biasanya melihat pasangannya itu melalui fisik. Biasanya ini merupakan remaja-remaja awal. Nah, dari daya tarik fisik ini, mereka melihat apakah pasangan itu layak untuk dibawa ke berpacaran mungkin, atau jika tidak sesuai daya tarik fisiknya, maka dia tidak akan tertarik dengan pasangannya. Selanjutnya ada kesamaan atau similarity. Nah, tidak hanya dilihat dari sepemahaman saja, namun juga dilihat dari kesamaannya. Contohnya, dari dua individu ini dia memiliki sama-sama memiliki banyak kesamaan. Contohnya, sama-sama memiliki hobi yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki aktivitas yang sama. Nah, itu akan terjamin bahwa
hubungan interpersonalnya itu akan semakin erat. Selanjutnya ada kemampuan atau competence atau ability. Nah, ini dilihat dari kemampuannya. Kemampuan seseorang itu apakah dia layak untuk dijadikan teman interpersonal atau tidak. Selanjutnya ada kesukaan secara timbal balik. Nah, bukan hanya contohnya bukan hanya saya saja yang suka dengan kamu, tapi kamu juga harus suka dengan saya. Nah, itu juga disamakan dengan kesamaan secara timbal balik atau adanya feedback antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada daya tarik hubungan personal. Ada penyebab ketertarikannya. Penyebab dari uh, ketertarikan hubungan interpersonal itu ada dari efek kedekatan, di mana salah satu yang menentukan ketertarikan interpersonal itu adalah kedekatan atau proximity atau propinquity yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kalau misalkan ada kedekatan, pasti ada ketertarikan di dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada ketertarikan fisik dan kesukaan. Nah, di fisik tadi, jika fisik dari hubungan interpersonal itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, maka akan terbentuk hubungan interpersonal yang kita inginkan. Selanjutnya ada kesamaan. Kesamaan itu contohnya seperti uh, minyak pelumas. Minyak pelumas kesamaannya itu seperti kesamaan pribadian, minat, hobi, gaya pikir, aktivitas. Nah, itu jika kesamaan kita sama, itu akan terbentuk hubungan interpersonal yang akan tertarik oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada kesukaan timbal balik. Nah, seperti feedback tadi, jika ada individu itu suka, yang individu lain itu juga suka. Nah, jadi adanya feedback antara kedua belah pihak yang akan menyebabkan ketertarikan dalam hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis interpersonal. Ada um, berdasarkan jumlah individu yang terikat, ada berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan jumlah dan waktu, dan tingkat kedalaman atau keintiman. Kita lihat dari jumlah individu yang terlibat. Jadi biasanya kalau hubungan interpersonal itu uh, biasanya mayoritas dua orang karena mereka menjalin hubungan, namun tidak hanya menjalin hubungan itu saja, contohnya menjalin hubungan dalam pertemanan, ada lebih dari 2 orang seperti 7 orang, 8 orang, 9 orang. Nah, itu memiliki kesamaan dan gaya yang sama, sehingga terbentuklah hubungan interpersonal. Nah, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, contohnya kita ingin tujuannya kita itu cepat wisuda atau cepat lulus. Nah, selanjutnya jangka waktu. Biasanya hubungan interpersonal itu dan kalau misalkan dalam jangka pendek, berarti mereka hanya berpapasan, senyum ketika lewat, sedangkan jangka panjang itu teman dari SD bahkan masih akrab sampai kita. Ya. Nah, selanjutnya tingkat kedalaman keintiman. Lebih biasa atau tidak? Kalau biasa, kalau biasa itu hanya interpersonal saja atau ritual saja. Contohnya ketika kita berpapasan bersenyum. Nah, kalau misalkan sudah dekat, maupun dari kecil pun masih kuliah kita masih tetap melakukan hubungan interpersonal. Nah, contoh kasus yang saya angkat contohnya adalah salah jatuh cinta. Nah, apa? Umumnya pada para remaja, hatinya itu berbunga ketika sedang jatuh cinta. Remaja awal ya. Awalnya sifat yang dikeluarkan hanya baik-baik saja. Namanya juga remaja, masih bersifat ABG labil. Namun seiring berjalannya waktu, sifat aslinya akan dia keluarkan. Dan disitulah cinta akan diuji. Apakah benar pasangan tersebut sudah benar melabuhkan isi hatinya terhadap pasangannya atau tidak. Jika pasangan memiliki tidak sesuai dengan sifat, dengan ekspektasinya, maka
konsekuensi yang akan diterima dalam salah jatuh cinta ini itu adalah nggak akan berakhir. Karena apa? Karena dari awal dia hanya melihatkan sisi baik-baiknya saja. Namun ketika sudah berkomitmen, dia mengeluarkan sifat-sifat buruk yang tidak akan diterima oleh pasangannya. Oleh sebab itu, kadang hubungan kandas dalam hubungan percintaan ya karena mereka awalnya mengeluarkan sifat-sifat baik, namun di akhirnya dia mengeluarkan sifat-sifat buruknya. Nah, selanjutnya ada yang lebih menarik yang saya belajar pada minggu kemarin, yaitu tentang jenis-jenis jatuh cinta dan teori segitiga cinta. Hmm, nah, gaya gaya cinta. Jadi di sini ada berbagai macam jenis gaya cinta. Ada cinta romantis, cinta posesif, cinta kawin sejati, cinta pragmatis, cinta altruistik, dan cinta permainan. Nah, cinta romantis ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sudah memiliki pemikiran yang sangat matang. Dia um, dia itu akan dijauhkan dari permasalahan sepele yang tidak perlu untuk dibahas. Contohnya ketika ada kesalahpahaman, mereka langsung untuk menyelesaikannya, dah habis itu selesai, tidak akan diungkit-ungkit lagi. Dan juga ketika setiap momen mereka selalu melakukan dan di setiap momen mereka akan selalu melewatinya bersama-sama. Misalnya ada cinta posesif. Cinta posesif ini misalnya semuanya tidak boleh oleh pasangan tersebut itu semuanya tidak boleh, semuanya dikekang, tidak boleh dikekang, dan apapun yang dilakukannya itu salah. Itu merupakan cinta posesif. Selanjutnya ada cinta kawin sejati. Kan intimidasi yang menyenangkan, yang cara perlahan tumbuh dari persahabatan, saling berbagi dan saling membuka diri. Cinta kawan sejati atau kawan karib adalah cinta yang hangat, penuh pertimbangan dan bergairah. Dia mungkin setuju bahwa hubungan cinta yang paling memuaskan itu berasal dari persahabatan yang baik. Nah, jadi disimpulkan bahwa cinta kawan sejati itu dimulai dari persahabatan. Eh, dia merasa nyaman dengan persahabatan tersebut dan akhirnya mampu untuk melangkah ke jenjang cinta kawin sejati. Ini ada cinta pragmatis, merupakan cinta pasangan yang paling cocok dan tujuannya itu adalah menjalin hubungan yang baik agar masing-masing pihak memiliki secara hubungan dasarnya. Jadi pecinta praktis itu mencari kepuasan. Dia mungkin setuju bahwa salah satu pertimbangan yang memiliki pasangan adalah bagaimana dia akan merefleksikan karirnya. Nah, jadi mungkin cinta pragmatis ini dilihat dari menyenangkan. Dia menyatakan bahwa itu menyenangkan. Nah, selanjutnya cinta altruistik itu merawat, memberi, dan memaafkan tanpa syarat. Nah, bisa jadi cinta altruistik itu menuai pro dan kontra. Karena apa? Karena uh, dia memaafkan tanpa syarat, atau bisa disebut dengan cinta altruistik itu dengan cinta buta. Misalnya ada cinta permainan. Cinta permainan itu yang hanya untuk bermain-main saja. Atau hubungan yang berlangsung lama dan biasanya berakhir adalah muncul ketemuan. Karena cinta mungkin sepakat bahwa oh, saya menikmati permainan cinta dengan sejumlah pasangan yang berbeda.
Berarti bahasa gaulnya cinta permainan itu merupakan, playboy atau playgirl karena dia melakukan hubungan cinta bukan hanya satu orang, namun juga untuk beberapa pasangan-pasangan lainnya. Nah, selanjutnya ada teori segitiga cinta. Ada hasrat, ada komitmen, dan juga ada intimidasi. Nah, ketika kita cinta hanya cinta hasrat, maka itu merupakan cinta yang membara. Itu tidak baik, karena, cinta itu harus dibangun dengan baik semestinya. Selanjutnya ada cinta hampa atau komit. Nah, kit kalau hanya komitmen saja, berarti cinta kita hampa. Kenapa? Tidak ada tujuan-tujuan lain atau tujuan ke depannya. Untuk apa berkomitmen, untuk apa? Berarti cinta itu hampa. Selanjutnya ada intimidasi. Intimidasi itu juga hanya rasa suka. Rasa suka atau rasa tertarik terhadap, lawan jenis. Nah, contohnya kita gabungkan gitu ya. Oh, ketika hasrat kita gabungkan, kita samakan dengan ya kita gabungkan dengan intimidasi, maka akan didapat dengan cinta romantis. Karena ketika cinta membara dengan kita suka, maka akan kita akan romantis. Selanjutnya ketika hasad kita satukan dengan komitmen, maka kita akan bertemu dengan cinta sejati. Selanjutnya, komitmen dengan intimidasi akan didapatkan cinta berdasarkan persahabatan. Karena apa? Karena komitmen dengan intimidasi ini hanya cinta hampa dengan rasa suka. Ketika dia hampa, namun dia suka, maka akan mendapatkan cinta persahabatan. Namun, ketika digabungkan dengan ketiga-tiganya, cinta hasrat, cinta komitmen, dan akan mendapatkan intimidasi, maka dari teori tersebut akan mendapatkan cinta sempurna atau cinta yang sesungguhnya. Nah, dari cinta sempurna itulah kita akan dapat sangat membangun hubungan interpersonal dengan baik semestinya. Oke, baik. Itu penjelasan hubungan interpersonal dari saya, Hijratul Vera, dengan NIM 18058206. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.